Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diki Putra Dwi Kurnin, NIM 1708 1030 1289 akan menjelaskan tentang analisis perputaran aset dari perusahaan PT Wijaya Karya periode tahun 2015 sampai 2019. Yang pertama di sini ada akun-akun. Yang pertama itu kas. Di sini pada tahun 2015 sampai 2018 mengalami kenaikan. Dan dari tahun 2018 sampai 2019 itu mengalami penurunan kas. Yang kedua itu piutang usaha. Piutang usaha di sini pada 2014 sebesar 6 juta sekian, 2015 9 juta sekian, dan pada 2016 itu 1 miliar sekian. Dari tahun 2015 sampai 2017 di sini piutang usaha pada PT Wijaya Karya mengalami kenaikan. Dan pada tahun 2017 sampai 2019 itu mengalami penurunan. Dua periode itu 2018 dan 2019 itu mengalami penurunan. Yang selanjutnya itu persediaan. Persediaan di sini dari tahun 2015 1 miliar sekian, dan 2016 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 1 miliar 100 sekian, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi, yaitu 3 miliar. Jadi 2015 sampai 2019 persediaan PT Wijaya Karya ini mengalami kenaikan yang signifikan. Yang keempat itu modal. Modal di sini dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan yang cukup besar. Dari 2015 sendiri di sini 4 miliar, terus 2016 11 miliar, dan 2017 14 miliar, 2018 17 miliar, dan 2019 19 miliar. Yang selanjutnya itu liabilitas dari PT Wijaya Karya. Di sini pada tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan. Yang selanjutnya aktiva. 2015 pada tahun 2015 aktiva PT Wijaya Karya mengalami dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan. Dan pada akun pembelian di sini PT Wijaya Karya tidak ada. Dan untuk selanjutnya pendapatan di sini dari tahun 2015 sampai 2018 itu mengalami kenaikan. Dan pada tahun 2018 ke 2019 di sini ada penurunan pendapatan. Yang selanjutnya aset tetap. Pada tahun 2015 di sini mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Sampai tahun 2019. Yang selanjutnya aset lancar. Aset lancar di sini pada tahun 2015 sampai 2018 di sini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan pada tahun 2018 ke 19 di sini mengalami penurunan, yaitu penurunan sebesar 3 miliar sekian. Yang selanjutnya liabilitas lancar. Di sini pada liabilitas lancar dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Yang selanjutnya di sini
ada tabel yang berisi tentang analisis dari PT Wijaya Karya. Yang pertama itu ada akun cash turnover. Pada tahun 2015 di sini sampai 2019 mengalami penurunan yang tidak cukup signifikan. Tapi pada tahun 2015 di sini tinggi, nilainya itu tinggi, dan tiba-tiba 2016 sampai 2019 itu mengalami penurunan yang drastis pada cash turnover. Yang kedua itu total asset turnover. Di sini analisisnya pada tahun 2015 di sini nilainya 0,19. 2016 di sini menjadi turun sebesar 0,15, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu 0,02, dan pada tahun 2018 di sini mengalami penurunan lagi yaitu 0,02, dan pada tahun 2019 di sini mengalami penurunan yaitu 0,04. Nah, selanjutnya PPE turnover. Di sini pada tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Yang keempat, account payable turnover. Di sini tidak ada analisisnya karena dari tabel di atas di sini pembeliannya pada PT Wijaya Karya itu tidak ada. Yang selanjutnya working capital turnover. Di sini pada tahun 2015 sebesar 5,41, dan seterusnya di sini pada tahun 2016 mengalami penurunan, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi sampai 2019 itu mengalami kenaikan. Tapi di sini 2018 itu dari 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan, dan 2018 ke 2019 itu mengalami kenaikan lagi. Di sini dari analisisnya pada tabel di atas dapat dilihat dari tren dari cash turnover mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai 2019. Dan pada tahun 2016 sampai 2018 penurunannya tidak terlalu besar, hanya mengalami penurunan 0,02. Hal ini dikarenakan kenaikan kas yang akhirnya berdampak pada jumlah rata-rata kas tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang besar dikarenakan diikuti dengan menurunnya jumlah pendapatan pada tahun 2019. Hal ini belum dikatakan bahwa perputaran kas pada PT Wika buruk, karena sebaiknya harus melihat nilai dari perputaran kas pada perusahaan lain yang sejenis. Satu atau total asset turnover lebih sering mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan aktiva menjadi kecil. Hal ini dikarenakan jumlah kenaikan aktiva yang berdampak pada jumlah rata-rata aset tidak sebanding dengan jumlah pendapatan, sehingga nilai perputaran aset aktiva menjadi kecil. Namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan karena pada pos pendapatan mengalami kenaikan, dan rata-rata aktiva juga mengalami kenaikan dengan jumlah yang tidak terlalu jauh. PPE turnover perputaran aset tetap dari tahun 2015 sampai 2018, tren perputaran aset tetap mengalami kenaikan. Artinya, kemampuan perusahaan Wika dalam menghasilkan pendapatan menggunakan aset tetapnya cukup efisien karena semakin besar tiap tahunnya. Karena semakin besar tiap tahunnya. Namun pada 2019 tren menurun ini menunjukkan bahwa kemampuan Wika dalam menghasilkan pendapatan dari aset tetapnya kurang baik dari
tahun-tahun sebelumnya. Namun dengan menurunnya angka ini bukan berarti mereka memiliki kemampuan yang buruk, karena tiap perusahaan memiliki aset tetap yang berbeda-beda, seperti Wika yang bergerak dalam bidang konstruksi. Selanjutnya, account payable turnover. Working capital turnover pada tabel di atas bisa disimpulkan bahwa perputaran modal kerja yang rendah pada tahun 2018 sebesar 1,78. Itu artinya bahwa dana lebih pada aktiva lancar tinggi. Ini menunjukkan bahwa pos pada akun kas terlalu besar atau bisa disebabkan oleh rendahnya perputaran pada pos-pos aktiva lancar, piutang, persediaan, dan lain-lain. Semakin rendah tinggi dari perputaran modal kerja, maka artinya perputaran aktifanya tidak terlalu rendah dan jumlah kas tidak terlalu besar. Di sini ada grafik dari cash turnover, total asset turnover, PPE turnover, dan working capital turnover. Dari cash turnover tidak sebelumnya memang dari tahun 2015 sampai 2019 itu mengalami kenaikan. Dan dari total aset turnover di sini 2015 ke 2016 itu mengalami penurunan dan naik lagi di tahun 2017. Dari tahun 2017 di sini mengalami penurunan sampai 2019. Yang selanjutnya itu PPE turnover. Dari tahun 2015 sampai 2018 di sini mengalami kenaikan. Dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu mengalami penurunan. Yang selanjutnya working capital turnover. Lihat dari grafik, tabel grafik di sini, itu pada tahun 2015 ke tahun 2016 di sini mengalami penurunan yang cukup besar. Dan pada tahun 2016 ke tahun 2017 di sini mengalami kenaikan dan turun lagi pada tahun 2018. Dan dari tahun 2018 ke 2019 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sekian penjelasan dari analisis perputaran aset dari PT Wijaya Karya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.